Aku Cinta Amelia Putri dari Perbimbingan Konseling di Universitas Lampung. Nah, di sini kan kita belum saling mengenal ya. Kak, izin buat kalian untuk meminta perkenalkan diri. Bisa dimulai dari kamu? Oke, terima kasih ya Kak. Aku memperkenalkan diri, perkenalkan aku yang terakhir ini kan bisa manggil aku dengan Nita. Selamat semuanya. Selamat Nita. Oke, dari dia terima kasih buat teman semua. Perkenalkan nama aku Erina Melati. Kalian bisa panggil aku dengan teman. Sama-sama. Oke, perkenalkan nama aku Sita Julia, di sini kelas April. Selamat semuanya. Teman-teman, perkenalkan nama aku Tiara Pasien Hermawan, bisa dipanggil Hermawan. Hermawan ya, panggil aku. Nama apa Wati? Selanjutnya bisa dipanggil. Nama aku Lelasi Pertama, bisa dipanggil Siva. Halo Nita. Oke, perkenalkan nama aku Alia Mundairawan, biar bisa dipanggil Manda. Halo Nita. Semua udah menggunakan diri ya. Sekarang sebelum kita mulai kegiatan, kita berdoa terlebih dahulu. Di sini siapa yang mau memimpin doa? Aku. Oke teman-teman, sebelum mulai kegiatan pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa baik. Selesai. Oke, terima kasih buat Hermawan ya yang sudah bikin doanya. Oke, selanjutnya di sini kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Nah, sebelumnya kalian udah tahu belum bimbingan kelompok itu apa? Belum Kak. Aku izin jelasin bentar ya. Nah, bimbingan kelompok itu adalah kegiatan di mana kalian itu tuh berkumpul dalam satu kelompok kecil gitu, seperti ini kelompok kecil kan. Nah, kemudian kita itu ngobrol atau diskusi tentang hal-hal yang penting dan bisa membantu kalian itu berkembang, baik dalam belajar, pertemanan ataupun menghadapi masalah pribadi. Nah, di sini saya akan memfasilitasi kalian gitu, tetapi kalianlah di sini tuh kalian menjadi tokoh utamanya. Kita saling mendengarkan, saling berbagi pengalaman dan saling memberi semangat. Nah, kalau kalian ada yang tahu nggak bedanya? Kan di sini kita kan belajar bimbingan kelompok ya. Bedanya bimbingan kelompok sama kita belajar pelajaran biasa itu kalian tahu apa? Jelasin Kak. Oke, di sini itu beda ya dengan pelajaran biasa. Nah, kita tuh di sini nggak ada ujian atau nggak ada nilai. Jadi semisal kalian itu menjawab pertanyaan itu tidak ada yang salah dan itu sesuai dengan kalian masing-masing, pikiran masing-masing gitu. Nah, yang penting di kelompok ini kalian aktif, jujur dan saling menghadapi dan saling menghargai pendapat teman kalian. Nah, tujuannya itu supaya kalian itu bisa mengenal diri sendiri, bisa belajar dari pengalaman teman kalian juga, dan bisa menemukan solusi atas masalah yang mungkin sedang kalian hadapi. Gitu. Nah, jadi bimbingan kelompok itu seperti ruang aman buat kalian berkembang bareng-bareng. Sampai sini kalian paham? Paham. Hari ini kita akan ngobrol santai aja, tapi penting banget gitu buat kehidupan kalian gitu, sebagai pelajar ya. Kan di sini kalian masih SMA ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas sekolah. Nah, di sini ada nggak sih yang kadang-kadang itu suka menunda tugas? Aku Kak. Aku tuh kadang kayak wah sebenarnya bukan. Aku ngumpulnya 2 depan. Itu sangat mudah sekali ya. Oke, tapi wajar. Aku juga dulu pernah begitu gitu kan. Tapi kita itu
penyebabnya, dampak dari kalian menunda tugas tadi, dan gimana cara kalian itu supaya kita bisa bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas sekolah kalian. Oke, sebelum kita mulai di sini kita akan disebutkan terlebih dahulu ya. Kan itu dulu ya. Oke. Ya. Sebelum kita masuk ke materi, kita sedikit terlebih dahulu ya, teman-teman. Di sini itu namanya sedikitnya satu tugas satu alasan. Nah, jadi di sini kalian itu menyebutkan satu tugas kalian yang sering ditunda, misal mata pelajaran matematika, biologi atau fisika itu, dan alasannya itu apa? Kalian alasan dari menunda tugas itu apa? Contohnya gini, saya kan biasanya kan tugas itu ada ya, tugas laporan hasil itu juga. Nah, misal contohnya gini, saya itu suka menunda laporan karena saya itu bingung harus mulainya itu dari mana. Itu aja sih kali ini. Bisa dimulai dari siapa dulu? Siapa yang mau? Bisa dimulai dari kita terlebih dahulu ya. Alasan kamu suka menunda tugas apa, dan alasan kamu itu apa? Aku suka menunda tugas bahasa Indonesia sih, Kak. Karena aku bahasa Indonesia tuh harus pakai bahasa itu, karena aku tuh malas itu loh, kayak apa sih nggak jelas tuh, nggak pasti itu loh, Kak. Nggak pasti kan? Kita berarti kamu sukanya MTK. Iya dong, cuma gitu. Oke, berarti kamu saintek ya dia sukanya. Selanjutnya, Rahman bisa disebutin pelajaran apa yang sering kamu tunda-tunda dan alasannya apa? Yang pertama karena saya nggak suka ikut-ikutan jukros. Menurut kamu ikut-ikutan itu membosankan atau gimana? Kayak apa ya, diskusi lah pokoknya, kayak apa ya, kayak tidur aja gitu rasanya kalau lihat apa. Terima kasih. Selanjutnya bisa dilanjut. Kalau aku sih fisika suka, saya mau makan terus Tapi Sita kan itu yang penting paham. ini kan makan juga. Ini juga. Selanjutnya, akhir bawah. Kalau aku tuh gak suka pelajaran sukanya apa gitu, matematika. Makanya aku tadi soalnya aku udah dipakai akal. Selanjutnya, Sita bisa dilanjut. Kalau aku sih sering menunda tugas kayak membuat video gitu ya Kak, karena biasanya itu kan pelajaran yang jelas gitu, jadi kayak males aja harus membuat videonya terus ngeditnya gitu. Suka penuh ya kita pulang. Iya. Oke, selanjutnya. Kalau aku yang sering aku tunda itu seni sih, karena kan seni itu menurutku gampang ya, banyak di internet. Jadi aku kalau misalnya bisa ngerjain hamil satu, kenapa harus ngerjain dari jauh-jauh hari? Gitu. Oke, selanjutnya di sini kan kalian udah nyebutin ya apa yang kalian tunda dan alasannya itu apa. Sekarang kita akan diskusi dan refleksi terlebih dahulu. Kalian tahu nggak sih apa itu tanggung jawab dalam belajar? Ada yang tahu nggak? Iya Kak. Oke, di sini aku akan jelasin dulu ya tanggung jawab dalam belajar itu apa. Nah, tanggung jawab itu bukan hanya dalam menyelesaikan tugas aja, tetapi kalian itu juga menjaga kepercayaan dari guru, orang tua, dan diri sendiri. Misal kalian dikasih tugas ya, kalian dikasih tugas dari guru kalian gitu. Kalian itu harus bisa menjaga kepercayaannya gitu. Kalian harus bisa menjaga kepercayaannya, kalian itu harus mengerjakan tugas itu tetap waktu tadi, biar guru kalian itu percaya bahwa ternyata si Pak itu tugasnya menjadi itu rajin, nggak menunda-nunda gitu ya. Oke, selanjutnya apa kalian tahu nggak sih akibat kalau kalian sering menunda tugas itu apa? Ada yang tahu? Tugasnya jadi tertutup, Pak. Kalau kamu apa? Gimana sih Pak sama menurut ini April? Adalah pokoknya menurut aku tugasnya jadi
kalau misalnya kadang kan lupa ya Pak ya, terus jadi ngumpulnya telat jadi nilainya berkurang Pak. Oke, yang kalian sebutin tadi itu nggak ada yang salah, ya, itu dari semua alasan semua. Nah, alasan kalian akibatnya kalau sering menunda tugas seperti tadi. Nah, ada beberapa juga benar yang dikasih tadi, kan tugasnya jadi numpuk ya, jadi numpuk, dan kita itu pas mau ngerjain deadline itu kan pasti kita buru-buru dan pasti hasilnya itu nggak maksimal gitu. Dan yang kedua itu ada menurutnya nilai, benar yang kata awal tadi gitu. Karena terburu-buru itu tadi, jadi itu kita menjadi nggak maksimal dan hasil nilainya pasti turun gitu. Dan yang ketiga itu pasti kalian ketika sering menunda tugas, kalian buru-buru, kalian itu merasa stres dan pasti merasa cemas gitu, karena kalian itu tadi kalian buru-buru dalam mengerjakan tugasnya. Selanjutnya kalian itu bisa kehilangan kepercayaan dari guru, orang tua, dan teman kalian. Bisa nih dari guru tadi yang udah dijelasin, guru itu udah kayak udah percaya gitu ke kalian kalau kalian itu pasti ngerjain tugas itu tepat waktu, ternyata kalian itu nunda-nunda gitu. Dan ada juga kalian bisa kehilangan kepercayaan dari orang tua. Orang tua kan pengennya anaknya itu rajin, sering ngerjain tugas gitu ya. Nah di situ kalian itu kayak cuma rela aja, tapi ketika kalian udah mepet deadline, kalian buru-buru, itu kan namanya juga kehilangan kepercayaan dari orang tua. Yang selanjutnya dari teman, juga bisa, karena misalnya nih kalian ditanyain sama teman kalian, gitu ya. Tanya sama teman kalian, ternyata kalian itu belum jadi tugas, padahal teman kalian itu di situ udah selesai gitu loh, cuma kalian sendiri yang belum. Jadi kan padahal kan teman kalian udah ngira bahwa kalian itu udah ngerjain tugasnya udah selesai, ternyata belum. Dan itu juga bisa menghilangkan kepercayaan dari teman. Selanjutnya perasaan kalian ketika kalian belum selesai padahal waktunya sudah mepet itu, misal nih ada tugas gitu ya. Nah tugasnya itu dikumpul hari Senin, kalian hari Senin jam 10 malam gitu. Nah misal kalian itu di jam 9 kalian belum selesai ngerjain tugas, itu perasaan kalian gimana? Gelisah kan? Bisa ada yang suka? Aneh dan tekor? Biasa aja. Bisa Aja udah biasa. Oke. Kalau dari Sita? Kalau dari Itu ke auto. oh iya, bisa out. Sipa selanjutnya bagaimana kita kalau dari Dita? Sama sih kayak gitu. Jadi nggak enak. Alasan semua kalian itu juga benar ya. Dan di sini aku akan menyebutkan beberapa perasaan gitu ketika kalian mengerjakan tugas itu mepet waktu atau mepet deadline gitu ya. Nah yang pertama itu kalian cemas dan panik karena kalian itu merasa waktunya itu nggak cukup, karena kan bisa kalian ngerjain cuma hanya 1 jam gitu ya. Hanya 1 jam kemudian kalian merasa kayak nggak cukup gitu waktu segitu buat ngerjain tugas. Yang kedua, kalian pasti punya perasaan bingung gitu, bingung kalian tuh harus mulai ngerjain itu dari mana. Karena kalian tadi kerjanya mepet deadline. Nah yang ketiga itu kalian bisa menyesal karena kalian tidak mengerjakan lebih awal, gitu. Karena kalian menyia-nyiakan waktu yang berharga. Kemudian yang terakhir yaitu benar marah, kecewa, dan karena kecewa pada diri sendiri karena kalian itu tadi kalian kerjain tugasnya mepet waktu, jadi kalian kayak kecewa gitu sama diri sendiri. Oke, yang selanjutnya apa yang membuat kalian itu semangat ketika ada tugas dari guru? Apa yang membuat kalian itu semangat kerjain tugas dari guru? Kalau aku sih kalau soalnya mudah ya Kak ya, dan dikit itu pasti semangat kerjainnya. Kalau banyak enggak. Kalau dari Sita? Yang soalnya biasanya bukan pakai angka gitu Pak. Berarti teori gitu ya. Kalau dari Kira?
aku sukanya yang pakai angka gitu, misalkan untuk terpacu gitu kan. Oke, belum pasti ya Bang. Ya, bener. Dari kita, Aku sih kayak soal yang buat bahasa dari ini kalau aku bentuk penjelasan tentang teori juga berarti ya. Dari kita apa? Aku suka yang ganda saya Bisa tercucuk ya. ya. Aku biasanya itu kaca tahu karena aku sukanya angka kan. Oh iya. Jadi itu tadi. Itu pasti ya. Ya itu masuk belum pasti salah. Oke, jadi kalian juga benar semua ya. Di sini aku akan menjawab beberapa kalian bisa membuat semangat kalian dalam mengerjakan tugas. Yang pertama kalian pasti ketika kalian mengerjakan tugas dengan maksimal, pasti kalian itu mendapatkan nilai yang baik, nilai yang tinggi, dan kalian pasti berprestasi di akademik gitu ya. Terus yang kedua, kalian pasti mempunyai tujuan jangka panjang karena kalian itu kan tidak menyelesaikan tugas gitu ya. Situ kalian sudah tidak menyelesaikan tugas. Misal nih kalian rajin gitu ya, kayak Tiara tadi dia rajin hitung-hitungan. Ketika dia nggak menyelesaikan tugas, pasti dia itu mempunyai kampus atau perguruan tinggi impian gitu atau jurusan impian. Dan yang ketiga, pasti kalian mendapat dukungan dari orang tua, guru, dan teman. Selanjutnya, kalian pasti merasa puas dan kalian pasti lega nggak panik setelah menyelesaikan tugas itu tadi. Dan yang terakhir itu kalian mempunyai jadwal belajar dan lingkungan belajar yang kondusif karena kalian rajin dalam mengerjakan tugas itu tadi dan kalian semangat. Oke, yang selanjutnya di sini aku akan membagikan lembar refleksi kalian buat kalian gitu ya. Di sini aku minta tolong kalian buat isi dengan jujur ya, karena ini tuh nggak ada benar atau salah sesuai kalian masing-masing gitu ya. Ya di sini aku akan berbagi satu saya. Kalian semua bawa pena apa? Bawa. Ya udah pinjam tengahnya. Aku lupa ini kemauannya dulu. Terima kasih ya. Apa ya? Pesannya apa lagi ya? Bapak kamu sini ya? Jadi namanya buat kamu, buat saya hebat. Biasa aja. Kamu nggak mencerminkan begitu. Bapak saya diajar kamu. Bapak kamu belajar apa? Aku isi sekarang ya kan anaknya. Dia boleh misalnya dari sekarang. Ya namanya aja. Maaf sebelumnya teman-teman, aku biasanya di rumah panggilan dorong. Kalian boleh panggil aku dorong boleh sekali. Ya. Oh, tadi sekarang tanggal berapa sih Kak? Aku lupa Bapak. Sekarang tanggal 3. Oke Kak. Dorong jawabannya sih Kak. Dorong kamu sukanya bright. Ayo Kak. Ya. Karena jawabannya tuh gak ada yang benar. Iya, langsung aja kan. Sudah betul. Iya Kak. Ayo kita sedang isi. Bentar ya. Kak maaf, ini yang bawah nggak ada titiknya. Ini gak apa-apa bisa di sini bawah itu. Ini kan belum masuk dulu ya. Apa yang biasanya kamu lakukan saat sedang mendapat tugas dan mengerjakan tugas itu maksudnya gimana Kak? Kenapa kamu nunda kerjaan itu? Iya. Nomor 2 ya? Iya. Jangan kamu kacau sama. Aku sih Oh, Pak.
Kita dalam waktunya 2 menit lagi ya, teman. Kak, aku udah selesai. Maaf ya teman-teman duluan. Udah nih kak. Ya. Sudah kak. Oh, ini sudah kak ya. Enggak, aku isinya yang ada titik-titiknya doang kak. Kak. Kak, kakak pernah SMA kayak kamu nggak sih kak? Pernah dong. Udah nih kak. Selesai kak. Kakak dulu SMA-nya di mana kak? Di Semarang 1 yang tadi ya, karena kan aku udah pernah ngalamin nih kayak kalian dan tugas. Nah, karena aku dulu juga pernah SMA gitu kayak kalian. Oke. Iya SMA dulu ya kak. Iya. Oke, di sini kalian sudah jawab semuanya ya. Di sini ada nggak yang mau maju gitu bacain jawabannya? Nurul. Maaf, aku sebanyak angka jadi aku belum bisa presentasi dia. Kakak aku request sih tadi kan si Wati bilangnya dia suka yang apa ya, lupa lagi. Pokoknya yang kayak gitu deh. Jadi si Wati ya. Oke, bentar. Oke, jadi tugas sekolah yang paling sering aku tunda itu matematika tadi. Kenapa? Gara-gara ya itu aku suka hitung-hitungan. Juga apa ya yang biasanya kamu lakukan saat sedang menunda mengerjakan tugas? Aku males-malesan sih di kasur kayak tiduran sambil scroll TikTok. Juga yang ketiga itu apa dampaknya terhadap diri kamu saat tugas tidak bisa difokus. Yaitu gak tenang tidurnya, juga gak nyaman aja. Terus yang keempat, bagaimana perasaanmu setelah berhasil menyelesaikan tugas tepat waktu? Jadi tidurnya jadi lebih tenang, juga senang aja dalam menyelesaikan tugas itu kan. Terus yang kelima, siapa yang biasanya memotivasimu untuk menyelesaikan tugas? Karena orang tua suka, karena kan ya ibu saya itu cerewet kan. Jadi dia kayak sambil juga itu tugasnya gitu. Jadi ya saya mau ngerjain. Terus untuk terakhir, apa satu hal yang bisa kamu lakukan mulai dari minggu ini biar lebih bertanggung jawab terhadap tugas sekolah? Yang bisa saya lakukan ya coba nyelesain tugasnya itu walaupun ya satu-satu dari kalian. Enggak sih. Terima kasih ya Rahma, karena Rahma udah mau bacain jawabannya. Oke, di sini kan kalian sudah mengisi lembar refleksi ya. Selanjutnya kakak minta kalian menuliskan satu komitmen yang ingin kalian coba di minggu ini. Kakak bagi lagi kertasnya ya. Kita sini ya, sini ya kak. Masih kak. Ini ya kak. Bisa dimulai dari sekarang. Kita kasih waktu 3 sampai 5 menit. Nanti ketika kalian sudah selesai, kalian menyebutkan komitmen kalian masing-masing ya. Nanti kalian bisa menjadi secara sendiri ya.
Sudah selesai semua? Sudah Kak. Sekarang kalian bisa membacakan komentar kalian di buku ini. Kalian bisa membacakannya secara berdiri, bisa dimulai dari kita. Jadi saya berkomitmen untuk memulai mengerjakan tugas menyicil, walaupun kadang saya malas, saya harus menyicil tugas saya satu-satu. Bagus sekali. Selanjutnya, Rama. Saya berkomitmen untuk mengerjakan tugas tepat waktu dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Bagus. Selanjutnya, April. Saya berkomitmen untuk memulai mengerjakan tugas tepat waktu dan menyusun. Selanjutnya, Tiara. Kalau aku berkomitmen untuk nggak mau sekali. Selanjutnya, Sipa. Saya berkomitmen untuk lebih baik ke depannya dan tugas Selanjutnya, Aurel. Aku berkomitmen untuk mengerjakan tugas tepat waktu dan tidak menunda-nunda lagi dan bahkan lebih rajin ke depannya. Tadi kan kita sudah kalian sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya juga. Nah, di sini kalian sudah mengisi refleksi ini tadi. Kalian sudah mengisi refleksi dan kalian sudah membuat komitmen gitu ya di minggu ini. Artinya kalian di minggu ini harus berusaha lebih baik lagi dan kalian harus tidak menunda-nunda tugas lagi. Menjaga tugasnya itu tepat waktu ya supaya kalian tidak panik dan stres. Selanjutnya sekarang aku ingin mendengar satu hal yang paling berkesan menurut kalian yang kalian pelajari di pertemuan kita hari ini tentang mengenai tugas kita ini. Dari Aul bisa kesannya apa? Kesannya aku lebih termotivasi untuk lebih giat belajar lagi sekarang. Selanjutnya siapa yang mau? kesan itu menjadi kayak lebih sadar ternyata menurut tugas itu dampak negatifnya banyak banget ya Kak. Selanjutnya siapa yang mau? Ya udah nggak apa-apa. Langsung. Jadi kesan aku ya Kak, setelah mendengar materi dari Kakak tadi, aku mungkin bakal bermotivasi untuk lebih tepat waktu untuk melakukan tugas dan kayak tidak merepotkan tugas. Oke, aku Kak. Apa? Kalau aku tuh sama kayak komitmen aku tadi ke aku motivasi untuk nggak malas lagi. Oke, kalau dari Erin pesannya buat pertemuan kita hari ini apa? Coba jadi lebih sadar setelah kalau menunda tugas itu apa yang sebenarnya dari banyak hal. Kalau dari kita? Kalau aku lebih kayak motivasi kita kayak ternyata kalau kita nggak tugas itu ya enak loh. Terima kasih ya karena kalian kalau kalian sudah mengerjakan refleksi, kalian menulis komitmen kalian itu buat minggu ini gitu ya. Dan kalian juga sudah menunjukkan pesan kalian di pertemuan kita hari ini. Selanjutnya kalian hari ini saya apresiasi, menurut saya kalian keren banget gitu ya. Kalian keren karena kalian bisa terbuka itu dan kalian tidak tertekan gitu. Buat kalian nyampein alasan kalian yang benar-benar tadi, kalian bisa nyampein sesuai dengan apa yang kalian sampaikan. Kalian tidak terpaksa. Nah di sini aku akan menyampaikan bahwa tanggung jawab buat mengerjakan tugas itu bukan sebuah beban. Nah di sini tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas itu juga bisa menjadi bentuk kalian membentuk kedewasaan dan cara kalian membangun buat masa depan kalian. Terima kasih karena kalian sudah aktif banget gitu ya waktu ini. Tadi kan di awal kita sudah berdoa dan di sini karena waktunya udah habis ya, kita tutup dengan kelompok pada pagi hari ini. Sekarang ada yang mau memimpin doa buat kita? Hermawan. Boleh
Polinesi cuma aku. Ya udah. Oke teman-teman, sebelumnya aku ucapin terima kasih untuk Kak Cinta karena udah bantu kita untuk termotivasi. Terus kita akhiri kegiatan kita pada pagi hari ini. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Tiara yang sudah mau memimpin doa di pembukaan dan penutup ya. Sekarang aku tutup ya. Terima kasih lagi buat kalian yang sudah mau mengikuti bimbingan kelompok pada hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa komitmen kalian tadi dilaksanain ya. Kertasnya boleh kalian bawa pulang. Oke Kak, terima kasih.